Jadi ketika semua umat mencari, Nabi Muhammad sedang sibuk mencari umatnya, keluarganya, ingin diberikan stempel syafaat uzma, syafaat terbesar pertama. Nama syafaatnya apa? Asy-syafaatul uzma. Itulah yang ada nanti di dalam doa azan itu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qamah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmuda. Itu dia, maqam mahmuda itu hak dia nanti adalah asy-syafaatul uzma. Ini beda dengan kubro loh, ini uzma. Uzma di atasnya kubro. Uzma untuk para aulia, sahabat beliau, aulia di zaman beliau, dan umat akhir zaman yang berjuang bersama Al-Mahdi. Baru kemudian orang-orang beriman biasa itu dapat syafaat kubro. Kita bedakan ya, untuk membedakan kelasnya. Baru kemudian para anbiya dan umat-umat para anbiya. Jadi anbiya, para nabi-nabi terdahulu butuh syafaat nabi. Bahkan mereka berdoa, biar kami gak susah-susah nyari syafaat, tolong jadikan kami umat Nabi akhir zaman. Kapan antum doa begitu? Gak pernah kan? Kenapa sekarang dikasih gak bersyukur, malah pengen bunuh diri ya? Maka ente gak boleh syak, Farudin. Ente syak itu berbahaya. Mulai malam ini coba buang syak itu jauh-jauh. Yakini benar-benar berislam, la ilaha illallah Muhammad sudah, buang semua syak, lawan semua. Kan ente punya kecerdasan, punya akal yang sahih. Gak boleh ada syak ya. Ini berdomba zamannya sudah. Ilmu-ilmu sudah banyak yang turun. Baik kitab yang dulu belum dicetak, sekarang dicetak semua. Maka saya berkali-kali bilang, kita sebenarnya bisa mengikuti jejak mereka. Walaupun kita nggak bisa jadi mereka, mengikutinya. Mereka mujtahid. Di zaman ini sebenarnya bisa ada orang jadi mujtahid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukum apa namanya? Takdir rahmah. Kalau yang ini takdir luh mahfuz. Oke. Lalu safar berikut dari mana? Dari kubur, minal qabri ilal mauqif wal ma'rad. Kepada mauqif. Ada mauqif, ada ma'rad. Mauqif itu hari kebangkitan, itu di bumi. Bumi diberatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu semua orang lagi cari cara supaya berpindah tempat kepada mahsyar yang namanya ma'rad. Gimana caranya? Itu hanya bisa lewat Al-Quds. Di situ ada namanya Qubbatus Sakhr. Yang tahu itu cuma Rasulullah, karena hanya beliau yang diperjalankan dari Qubbatus Sakhr. Maka orang cari semuanya Rasulullah. Hatta Nabi Ibrahim cari Rasulullah. Antum siapa? Kita siapa? Kita nggak akan bisa. Tapi ada satu lagi yang tahu. Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi itu pewaris mutlak Rasulullah. Makanya Nabi Isa pun jadi makmum beliau. Nabi Khidir pun jadi khadam beliau. Nabi Ilyas pun jadi khadam beliau, penasehat beliau. Imam Al-Mahdi alaihi salatu wassalam. Jadi dia pewaris siapa? Huwa warasatu Ahmad, huwa warasatu Muhammad. Chip di dalamnya itu Ahmad, Muhammad. Azaliyahnya Ahmad, mulkiyahnya, malakiyahnya Muhammad. Tapi zahirnya seorang bashar min zuriyati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang, jika Dajjal keluar, ana hajijum alaikum. Aku masih hidup, aku jadi hujah melawan mereka, melawan Dajjal. Ana hajijun, itu kabar gembira sebenarnya. Berarti nanti ada si ana itu ada, tapi ana itu min zurriyati, dari zuriatku. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menyakiti Fatimah menyakitiku. Berarti Fatimah dan keturunannya itu ana. Paham di situ? Mewarisi zahir dan batinnya. Berarti nanti Al-Mahdi itu adalah ana. Ana yang dimaksud Nabi itu. Cuma memang casingnya mungkin udah berganti ntar ya. Kita nggak tahu ntar gimana modelnya. Semoga kita membersamai beliau. Semoga kita nggak salah bermahdi. Karena sudah ada yang ngaku sebagai Mahdi tapi belum imam.
Tadi ada Pak Imam Mahdi tadi udah pulang, nggak perlu dibayar dia. Ya, antum ini tawanya berlebihan aja ya. Imam Mahdi kok diketawain. Sudah ada ya yang ngaku jadi imam. Mahdi belum imam. Nanti tahun 2000 berapa ya, ada di angka tahun-tahun sekian akan banyak yang deklarasi dia sebagai Mahdi. Akan banyak, karena nggak sabar dengan perkembangan ini. Ya, tenang-tenang aja ya. Jadi antum tenang-tenang aja. Karena Al-Mahdi itu sirrullah, salah satu lakopnya. Apa lakop? Lakop artinya apa ya? Gelar. Oh. Apa artinya lakop? Gelar. Gelarnya itu adalah sirrullah, khalifatullah. Khalifah ini kan wakil Allah di muka bumi. Namanya khalifah pasti punya sir. Namanya sir bisa nggak diobrol-obrol lewat YouTube? Nggak mungkin. Mimpi-mimpinya diobrol lewat YouTube, nggak mungkin. Dibunuh langsung sama Yahudi. Sampai sekarang masih hidup aja tuh. Berarti bukan dia gitu. Kalaupun iya, ya mungkin dia seorang wali. Kalau iya, tapi tunggu dulu nih, wali yang mana nih? Waliullah atau wali? Antum yang jawab ya. Jadi ketika semua umat mencari, Nabi Muhammad sedang sibuk mencari umatnya, keluarganya, ingin diberikan stempel syafaat uzma, syafaat terbesar pertama. Nama syafaatnya apa? Asy-syafaatul uzma. Itulah yang ada nanti di dalam doa azan itu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qamah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmuda. Itu dia, maqam mahmuda itu hak dia nanti adalah asy-syafaatul uzma. Ini beda dengan kubro loh, ini uzma. Uzma di atasnya kubro. Uzma untuk para aulia, sahabat beliau, aulia-aulia di zaman beliau, dan umat akhir zaman yang berjuang bersama Al-Mahdi. Baru kemudian orang-orang beriman biasa itu dapat syafaat kubro. Kita bedakan ya, untuk membedakan kelasnya. Baru kemudian para anbiya dan umat-umat para anbiya. Jadi anbiya, para nabi-nabi terdahulu butuh syafaat nabi. Bahkan mereka berdoa, biar kami nggak susah-susah nyari syafaat, tolong jadikan kami umat nabi akhir zaman. Kapan antum doa begitu? Nggak pernah kan? Kenapa sekarang dikasih nggak bersyukur, malah pengen bunuh diri? Ya? Maka ente nggak boleh syak, Fahrudin. Ente syak itu berbahaya. Mulai malam ini coba buang syak itu jauh-jauh. Yakini benar-benar berislam, la ilaha illallah Muhammad sudah tuh, buang semua syak, lawan semua. Kan ente punya kecerdasan, punya akal yang sahih. Nggak boleh ada syak. Ya. Ini berdomba zamannya sudah. Ilmu-ilmu sudah banyak yang turun. Baik kitab yang dulu belum dicetak, sekarang dicetak semua. Maka saya berkali-kali bilang, kita sebenarnya bisa mengikuti jejak mereka, walaupun kita nggak bisa jadi mereka, mengikutinya. Mereka mujtahid di zaman ini, sebenarnya bisa ada orang jadi mujtahid. Ji'i, pulang kampunglah kamu. Tanah kembali kepada tanah. Oh, ruh kita kemana nih? Ternyata di sini ada gerak ruh. Ruh yang ditiupkan sebagian. Nafakhtu fihi. Ruhi itu namanya Ahmad. Ruhi itu namanya Ahmad. Paham? Bukan Ahad. Ruhi itu namanya Maka salah orang mengatakan di dalam diriku ada Ahad. Dia sudah mengatakan Allah menyatu dalam dirinya. Itu keliru. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam jasad tanah Adam waktu di dalam rahim.
Min ruhi, ruhi namanya, berarti intinya masih di azali, tapi sebagian kecil Allah berikan kepada kita. Kalau antum terkoneksi dengan ini, wali. Tapi kalau terkoneksi sama yang dibalik ini, alam carut marut, wali juga tapi setan. Jadi inilah yang disebut ruhi itu. Ruhullah itu Ahmad. Maka ketika ada orang bilang saya ini sama dengan Nasrani zindik karena bilang manusia itu ruhnya ditiupkan, dia nggak ngerti kemana hi ada ya-nya. Dia nggak bisa membedakan khalaqtu dengan nafaktu, dua aja udah. Paham? Berarti separuh ruh masuk ke dalam tanah. Ketika meninggal dunia, wah, sisa lagi. Ya, ini kembali ke tanah kan? Ketika masuk pindah ke alam sini, kubur, tubuh ditinggalkan, ruhnya terus jalan. Separuhnya masih di sini. Jadi dia berkaitan itu. Kalau dibukakan mata batin kita oleh Allah, kita akan melihat hubungannya. Ada hubungannya itu. Tapi orang kemudian ditutup matanya melihat itu batinnya. Itulah yang disebut kemudian kafir, zindik, murtad, munkir, inkar, itu gara-gara itu. Karena dia tidak diperlihatkan hubungannya, sehingga dia nggak tahu jalan pulangnya. Ini jalan pulang ini. Jadi kita kalau lagi di sini, kita di sini nggak? Bener? Sini ya? Lagi di sini kita. Nah, ruh kita harus tahu jalan pulang. Pulang ke induk ruhnya. Maka disebut Ahmad umur ruh. Abaruh Muhammad. Istilah aja. Bukan berarti ini bapak emak terus nikah, bukan. Ini istilah aja induk. Seperti Ummul Kitab. Emang ada Abul Kitab? Ada nggak Abul Kitab? Terus jalan. Separuhnya masih di sini. Jadi dia berkaitan itu. Kalau dibukakan mata batin kita oleh Allah, kita akan melihat hubungannya. Ada hubungannya itu. Tapi orang kemudian ditutup matanya melihat itu batinnya. Itulah yang disebut kemudian kafir, zindik, murtad, munkir, inkar, itu gara-gara itu. Karena dia tidak diperlihatkan hubungannya, sehingga dia nggak tahu jalan pulangnya. Ini jalan pulang ini. Jadi kita kalau lagi di sini, kita di sini nggak? Bener? Sini ya? Lagi di sini kita. Nah, ruh kita harus tahu jalan pulang. Pulang ke induk ruhnya. Maka disebut Ahmad umur ruh. Abaruh Muhammad. Istilah aja. Bukan berarti ini bapak emak terus nikah, bukan. Ini istilah aja induk. Seperti Ummul Kitab. Emang ada Abul Kitab? Ada nggak Abul Kitab? Ummul Kitab apa? Al-Fatihah. Jadi orang kalau nggak ngerti bahasa Arab dikira kita ini mengawin-ngawinin ruh. Ruh mah nggak butuh kawin. Yang butuh kawin tuh antum tuh gitu. Jadi namanya ini apa? Umur. Kita harus balik. Kangen pulang kampung nggak kalau ada emak kita? Kenapa kita pengen pulang? Kita pengen dipeluk walaupun udah gede-gede gini. Masih hidup nggak ibunya? Pengen nggak dipeluk sama ibu? Seneng banget. Ali masih hidup. Kita merindukan pulang ke tubuh jasmani. Ibu kita kan kita dari perutnya. Ya. Terus kenapa antum tidak merindukan kembali ke umur ruh? Wah, bisa-bisa di atas karpet duduk. Dari tadi nahan-nahan terus kayak gitu. Ya, gimana? Udah ada yang jelasin begini sebelumnya. Sesat nggak aneh begini nih? Ada nggak ayat yang aneh langgar ketika menjelaskan ini? Nggak ada. Baik. Jadi Ahmad itu hembusannya bisa separuh sama kita, separuh sama beliau. Masih dipegang oleh ibunya. Sama kita ini dilepas sama ibu kita, tapi pikiran kita masih sama dia gitu. Kira-kira begitulah ilustrasinya. Ribet nggak?